kalau suami itu kayak tipikal pede dan bodo amat sama orang. Lalu dia bilang dia menggunakan sabu, dan saya bilang sabu itu apa sih? Lalu dia menjelaskan, dan dia menjelaskan dan coba saya merasa positif ketika memakai sabu. Lalu dengan cara bagaimana Anda mendapatkan hal demikian seperti yang terjadi di sabu ini? Seperti yang saya ketahui bahwa sabu itu mahal dan susah didapatkan. Dengan cara bagaimana sampai Anda bisa mendapatkan hal atau barang seperti itu? Jadi awal kan saya mencoba dari kulit teman saya, lalu setelah teman saya punya habis, saya juga memerlukan barang itu. Jadi kan saya nggak punya modal untuk beli selanjutnya nih Bu. Dari penjualnya dia menawarkan saya mendapatkan barang ini, bagaimana saya juga menghasilkan uang dari barang ini. Saya harus menjual kepada orang lain. Dari penjualan itu saya akan mendapatkan untung dan saya akan membeli barang untuk saya juga dari barang itu. Jadi selain memakai, ada juga sebagai pengedar. Jadi begini, barang yang Adi dapatkan ini sekarang kan mungkin barang yang didapatkan ini kan susah dengan cara bagaimana sampai didapatkan, mungkin dari situs online ataupun mungkin dari ada teman yang kirim langsung, yang mendatangkan langsung ke rumah Adi, atau dengan cara bagaimana sampai Adi bisa dapatkan hal seperti itu. Kalau untuk barang itu Ibu, sekarang kan dunia canggih nih, saya sih nggak mau repot-repot ya, tapi saya menggunakan media online. Jadi Grab, Gojek, ya saya pakai untuk mengantarkan barang itu kepada saya dari penjual. Dan saya itu nggak kenal dengan siapa, tapi saya juga itu proses saya belinya dari online karena sangat gampang menurut saya. Oke, jadi belinya lewat online. Apakah ketika barang itu datang, keluarga yang lain tidak mengetahui atau tidak tanya itu barang apa yang didapatkan, atau itu barang apa, model seperti apa, tidak pernah ditanyakan oleh keluarga seperti begitu? Jadi Ibu, karena kan saya kos, jadi ya keluarga tidak tahu. Dan kalau misalkan waktu saya datang, saya sudah janjian sama kurirnya jam berapa pengantaran agar saya di kos Ibu, supaya itu saya bisa menerima barang tanpa ada orang lain yang minta tambahan. Oh, jadi selama ini ada kos. Ya. Jadi selama ini tidak tinggal dengan orang tua, sehingga orang tua tidak tahu bahwa selama ini ada memakai narkotika jenis sabu. Tadi Adi sudah mengatakan bahwa ada hal positif yang didapat. Kira-kira hal positif seperti apa yang didapatkan ketika memakai narkotika jenis sabu ini? Jadi untuk hal positifnya itu yang saya dapatkan, saya kan orang tipikal yang introvert, saya tuh nggak mau bersosialisasi dengan orang sama sekali. Makanya kenapa saya memilih kos, yaitu supaya saya menyendiri dalam rumah. Jadi Bu, hal positif yang saya dapatkan, saya merasa enjoy, relax dengan hidup saya, ya baik-baik saja. Dan saya bisa bersosialisasi dengan orang lain, karena yang tadinya saya introvert, tiba-tiba saya bisa nyaman, bisa bersosialisasi karena saya pede dengan barang itu, membuat saya tuh mampu untuk segala hal. Oh, jadi ketika memakai narkotika jenis sabu ini rasanya enjoy, aman-aman saja, yang tadinya diam menjadi lebih aktif untuk berinteraksi dengan orang lain di lingkungan sekitar kos. Iya. Jadi apakah dalam minggu ini Ade masih menggunakan narkotika jenis sabu ini ataukah tidak? Untuk ini saya baru 2 hari itu tidak memakai. Ada gejala-gejala apa yang ditimbulkan setelah 2 hari ini tidak memakai narkotika jenis sabu ini? Gejalanya yang saya rasakan tuh kepala sakit, pusing, pengen muntah, dan saya tuh kayak orang bingung. Jadi kayak pemikiran kayak hilang. Istilahnya bahwa dalam alam bawah sadar ya, tanpa sadar bahwa kita tidak tahu kita berbuat apa. Terus bagaimana ketika menghadapi gejala-gejala seperti itu, cara menangani Adi untuk menghadapi diri Adi seperti itu dengan cara bagaimana? Jadi awalnya tuh Ibu, saya duduk, saya dengar ceramah, saya sama teman saya, tidak tahu kenapa tiba-tiba teman saya mengajak saya untuk ikut ceramah. Lalu saya oke, fine, saya ikut. Lalu saya setelah ikut
saya dengar ceramah. Dalam ceramah itu saya pun tidak mendengar sama sekali apa sih pembicaraan si Ustadz itu. Tapi setelah di kos, karena dia juga tetangga kos, dia merasa beberapa hari ini saya kayak kurang fit. Lalu dia tanya dan saya secara terbuka bahwa saya memakai, dan dia menjelaskan selama ini saya mencari jawaban itu, tapi sekian lama saya tidak menemukan sampai saya memakai, dan cuma dari dia saya mendapat jawaban bahwa apa sih selama ini saya hidup tuh kayak haus gitu Ibu. Dan di situ saya sadar bahwa narkoba itu tidak baik, makanya saya mencoba untuk datang untuk memberanikan diri Ibu, dan itu juga disarankan oleh dia, coba deh kamu ketemu psikolog. Kalau misalkan kamu tidak merasa nyaman karena kita sesama teman, mungkin kamu bisa berkemungkinan saya akan menyebarkan permasalahan kamu, apalagi kan narkoba kan di masyarakat kan adalah hal yang tidak boleh, pokoknya negatif lah dari narkoba. Dan saya mencoba mungkin saya harus punya waktu untuk ikut konseling. Jadi mungkin saran yang diberikan tadi dari teman kosnya Ade itu sangat bermanfaat, di mana memang yang dikatakan oleh teman Ade bahwa narkoba itu sangat tidak bagus untuk kesehatan, karena pertama dia akan merusak bagian otak. Perlahan-lahan tanpa kita sadari bahwa narkoba akan merusak tubuh kita, dan kita akan menjadi orang yang seperti tidak berdaya, dan pada akhirnya kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu karena sudah dipengaruhi oleh obat-obat terlarang. Nah, untuk itulah mungkin ada hal-hal yang membuat Ade atau ingin memotivasi Ade untuk keluar dari hal tersebut, karena tadi Ade bilang bahwa memakai narkotika jenis sabu ini jadi tadi Ade punya teman sudah menyarankan bahwa Ade harus datang untuk konseling bersama dengan ibu. Jadi hal positif yang sudah Ade lakukan yaitu ketika Ade sudah menuangkan setiap permasalahan Ade untuk melakukan konseling ini. Jadi ibu mau meminta persetujuan dari Ade, apakah Ade bersedia untuk ibu melanjutkan Ade ke panti rehabilitasi atau tidak? Boleh Ibu. Karena gini, panti rehabilitasi sangat membantu Ade dalam proses penyembuhan. Jadi ada baiknya nanti kita sama-sama ke panti rehabilitasi, dan kita akan coba konsultasi dengan konselor-konselor yang ada di sana juga, dan bagaimana mencari jalan keluar yang lebih pasti, dan nanti ibu juga akan melihat evaluasi selanjutnya untuk melihat perubahan dari yang ada dalam diri Ade ketika Ade masuk dalam panti rehabilitasi. Apakah Ade setuju? Nanti mungkin minggu depan kita langsung ke panti rehabilitasi. Ya, mungkin ini saja proses konseling kita di pagi hari ini. Kurang dan lebihnya ibu minta maaf. Nanti ibu akan kembali selanjutnya untuk kita pergi ke panti rehabilitasi. Terima kasih. Pasti Bu. Ya.